Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan untuk Nabi Allah Muhammad SAW yang telah menghantarkan umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern saat ini. Semoga kita semua termasuk hamba-Nya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin Allahumma amin. Perkenankan saya Fadlina Sari dari Universitas Aisyah Yogyakarta, jurusan S1 Manajemen, untuk menyampaikan topik yang berjudul Iman, Ilmu, dan Amal. Iman. Secara bahasa iman berarti pembenaran hati, kemantapan hati, atau percaya. Sedangkan secara syariat, iman berarti mengetahui Allah dan sifat-sifatnya dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan pengertian orang yang beriman seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sedangkan pengertian iman menurut hadis Rasulullah SAW adalah dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Isi kandungan hadis di atas menjelaskan bahwa unsur-unsur yang membentuk keimanan seseorang itu ada 3, yaitu pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Yang pertama, pengetahuan hati atau ma'rifatul bil qalbi. Berbicara tentang iman, tentu berbicara tentang keyakinan. Maka secara mutlak orientasi pembahasan dititik beratkan pada jiwa seseorang atau lazimnya disebut qalbu. Hati merupakan pusat dari suatu keyakinan. Kita semua sepakat bahwa dalam diri manusia terdapat 2 unsur pokok kejadian, terbentuknya jasad dan rohani. Apabila keduanya pincang atau salah satu di antaranya kurang, maka secara mutlak tidak mungkin terbentuk makhluk yang bernama manusia. Orang yang beriman hatinya harus makrifat kepada Allah, mengetahui siapakah Allah itu, karena tanpa mengenal Allah, mustahil seseorang akan beriman kepada Allah. Yang kedua, pengucapan lisan atau qaulu bil lisani. Setelah mengenal Allah dan meyakini dengan sepenuh hati, seorang mukmin diwajibkan mengakui dan mengikrarkan dengan lisan, yakni dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga adalah pengamalan dengan anggota badan atau wa amalu bil arkan. Amal merupakan unsur dari iman, seperti perkataan Imam Ibnu Abdil Bar. Para ahli fikih dan hadis telah sepakat bahwasanya iman itu perkataan dan perbuatan, dan tidaklah ada perbuatan kecuali dengan niat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga berkata, hakikat iman terdiri dari perkataan dan perbuatan. Perkataan ada 2, perkataan hati yaitu i'tikad, dan perkataan lisan yaitu perkataan tentang kalimat Islam atau mengikrarkan syahadat. Perbuatan juga ada 2, perbuatan hati yaitu niat dan keikhlasannya, dan perbuatan anggota badan. Apabila hilang keempat hal tersebut, akan hilang iman dan kesempurnaannya. Dan apabila hilang pembenaran atau tasdik dalam hati, tidak akan bermanfaat 3 hal yang lainnya. Al-Imam Malik, Al-Syafi'i, Ahmad, Al-Auza'i, Ishaq ibnu Rahawayh, dan segenap ulama ahli hadis serta ulama Madinah, demikian juga para pengikut
Mazhab Zahiriyah dan sebagian ulama mutakallimin berpendapat bahwa definisi iman adalah pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan amal dengan anggota badan. Para ulama salaf menjadikan amal termaksud unsur keimanan. Oleh sebab itu, iman bisa bertambah dan berkurang, sebagaimana amal juga bertambah dan berkurang. Yang berikutnya adalah ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab mala'a, masdar dari amala'a, mala'aya, mala'a, yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, kata ilmu dan kata-kata jadinya digunakan lebih dari 780 kali. Ini bermakna bahwa ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu, sehingga dapat menjadi ciri penting dari agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya Allah meninggikan beberapa derajat atau tingkatan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu atau diberi ilmu pengetahuan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama atau orang yang berilmu. Di samping ayat-ayat Al-Quran yang memposisikan mendorong umat Islam untuk berdoa agar ditambahi ilmu, dalam hubungan inilah konsep membaca sebagai salah satu wahana menambah ilmu menjadi sangat penting. Dan Islam telah sejak awal menekankan pentingnya membaca, sebagaimana terlihat dari firman Allah yang pertama diturunkan, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mana artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat-ayat tersebut jelas merupakan sumber motivasi bagi umat Islam untuk tidak pernah berhenti menuntut ilmu, untuk terus membaca, sehingga posisi yang tinggi di hadapan Allah akan tetap terjaga, yang berarti juga rasa takut kepada Allah akan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan manusia untuk melakukan amal saleh. Dengan demikian, nampak bahwa keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan membuahkan amal, sehingga Nurkolis Majid menyebutkan bahwa keimanan dan amal perbuatan membentuk segitiga pola hidup yang kokoh. Ini seolah menengahi antara iman dan amal. Yang berikutnya adalah keutamaan ilmu. Yang pertama, ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah ilmu adalah warisan para nabi. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh hadis, para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Daud
At-Tirmizi dan Ibnu Majah, dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Albani dalam Syahihul Jami nomor 6297. Yang ketiga, ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Disebutkan dalam hadis, Iza matal insanu qata'a amaluhu illa min salas shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bin aw waladin sholihin yad'ulah. Jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. Allah berfirman, wa qul rabba zidni ilma, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surah At-Taha ayat 114. Ini dalil tegas diwajibkan menuntut ilmu. Yang kelima, orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikannya. Dari Muawiyah, Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqqahu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari nomor 27 dan Muslim nomor 1037. Yang dimaksud faqih dalam hadis bukanlah hanya mengetahui hukum syar'i, tetapi lebih dari itu. Dikatakan faqih jika seseorang memahami tauhid dan pokok Islam, serta yang berkaitan dengan syariat Allah. Demikian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaiman dalam Kitabul Ilmi halaman 21. Yang keenam, yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Hal ini bisa direnungkan dalam ayat, innama yansyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surah Fatir ayat 28. Ibnu Katsir rahimakumullah berkata, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama atau orang yang berilmu. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang Maha Agung, Maha Mampu, Maha Mengetahui, dan dia disifati dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik, lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Para ulama berkata, siapa yang paling mengenal Allah, dialah yang paling takut kepada Allah. Yang ketujuh, orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang selanjutnya adalah makna amalan. Ibnu Faris dalam Mu'jamu Makayisul Lughah berkata, la ma'ah akar suatu kata yang menunjukkan pada satu makna yang sama, yaitu semua pekerjaan yang dilakukan. Raghib Al-Asfahani berkata, amalan adalah semua pekerjaan yang berasal dari makhluk hidup dan dilakukan dengan sengaja. Kata amal bermakna suatu perbuatan dapat dilihat dari segi yang baik ataupun yang buruk. Dari segi yang baik digandengkan dengan solihat, kalau dari segi yang buruk digandengkan dengan su'u atau sayyiat. Yang terakhir adalah amal. Secara bahasa, amal berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan. Pengertian amal dalam pandangan Islam adalah setiap amal soleh atau setiap perbuatan kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, amal dalam Islam tidak hanya terbatas pada ibadah, sebagaimana ilmu dalam Islam tidak hanya terbatas pada ilmu fikih dan hukum-hukum agama. Ilmu dalam ini mencakup semua yang bermanfaat bagi manusia, seperti meliputi ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, dan lain-lain. Ilmu ini jika dikembangkan dengan benar dan baik maka memberikan dampak yang positif bagi peradaban manusia. Misalnya pengembangan sains akan memberikan kemudahan dalam lapangan praktis manusia. Demikian juga pengembangan
Ilmu-ilmu sosial akan memberikan solusi untuk pemecahan masalah-masalah di masyarakat. Keutamaan orang-orang yang berilmu dan beriman sekaligus diungkapkan Allah dalam ayat-ayat berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya orang-orang yang barakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Yang berikutnya, Allah berikan al-hikmah atau ilmu pengetahuan, hukum, filsafat, dan kearifan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, benar-benar ia telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang barakallah yang dapat mengambil pelajaran atau berzikir dari firman-firman Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Yang kemudian, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Mujadilah ayat 11. Kemudian ada 3 jenis amal, yaitu amal jariyah, amal ibadah, dan amal soleh. Yang pertama amal jariyah, berarti perbuatan yang berkelanjutan. Nama lainnya adalah wakaf. Kata ini berasal dari wakofa yang berarti menghentikan, mengekang, atau menahan. Amal jariyah disebut wakaf karena benda yang jadi objeknya ditujukan pada kemaslahatan umum dan agama. Pahala amal jariyah tidak akan terputus walaupun pemberinya sudah meninggal, selama benda yang diamalkan tersebut masih memberikan manfaat bagi kelangsungan umum. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW, bila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 hal, sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Jariyah berasal dari kata jara yang artinya mengalir tidak terputus-putus. Maka amal jariyah manfaatnya berlangsung abadi, harus dikelola dengan baik. Kemudian ibadah dan kesalehan. Amal yang kedua yaitu amal ibadah, berarti perbuatan pengabdian. Ibadah berasal dari kata abada yang berarti melayani, mengabdi, dan menyembah. Perintah untuk beribadah terdapat dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepadaku. Yang ketiga adalah amal soleh. Amal soleh meliputi semua perbuatan lahir maupun batin yang berakibat pada hal positif atau bermanfaat. Amal soleh bisa diterima dan bisa pula tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa perbuatan yang bisa merusak amal. Yang pertama adalah riya, yaitu beramal bukan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan agar dilihat orang lain. Yang kedua, tasmi, yaitu menceritakan amalnya kepada orang lain dengan tujuan yang sama dengan riya. Yang ketiga, beramal ibadah dalam arti khusus namun tidak sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, beramal dalam arti umum yang tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan. Sekian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah yang Maha Benar, dan yang salah, keliru, dan hilaf datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.